Jadi tema kita pada kali ini yaitu perbedaan soft skill dan hard skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang secara alami ada pada diri seseorang, termasuk kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Soft skill menyangkut hal yang tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, kuliah, atau pelatihan. Karenanya, soft skill disebut sebagai elemen non-academic skill. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada apa saja sih jenis-jenis soft skill itu sendiri? Nah, teman-teman, jadi yang pertama ada kemampuan berkomunikasi. Jelas ya teman-teman, kita harus bisa meletakkan diri di berbagai situasi, di mana kita tahu kapan harus berbicara lebih sopan atau lebih santai, bisa membaca situasi yang tepat untuk beropini, dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, contoh kemampuan berkomunikasi dengan baik itu seperti apa sih? Salah satunya adalah kelancaran presentasi. Kemudian berbicara di depan umum. Jenis soft skill yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Apapun bidang pekerjaan yang kamu jalani guys, kamu diwajibkan untuk mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, inilah beberapa deretan soft skill yang terkait dengan pola pikir kritis, meliputi yang pertama ada kreativitas. Kira-kira mampu nggak sih kita menjadi orang yang kreatif? Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, tingginya rasa ingin tahu, tapi pada bidang keilmuannya guys, bukan pada kekepoan. Kemudian selanjutnya, tingginya selera artistik, kemauan belajar hal baru, pola pikir logis, dan kemampuan memecahkan masalah. Jenis soft skill yang ketiga guys, yaitu kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan soft skill yang akan membawa kamu guys menjadi pemimpin di masa depan. Aspek ini menitik beratkan pada kemampuan pengambilan keputusan di masa pelik dan bagaimana menangani orang banyak di situasi tertentu. Kemudian jenis soft skill yang keempat yaitu perilaku baik. Jika kamu memiliki semua hard skill dengan kemampuan yang mumpuni, semua hal tersebut akan percuma jika tidak dibarengi dengan perilaku yang baik. Berbagai hal seperti pribadi ramah, bersemangat kerja, atau berbagai hal positif lainnya tentu akan menambah efektivitas kerja. Kemudian jenis soft skill yang kelima yaitu kemampuan kerja tim. Jangan berharap untuk diterima untuk bekerja sendiri ya guys. Salah satu tanggung jawab paling besar dalam mengenyam sebuah pekerjaan adalah untuk bekerja sama dengan baik dengan karyawan lainnya. Oleh karena itu, kerja tim adalah salah satu soft skill paling penting yang harus dimiliki. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut pada hard skill. Hard skill atau yang sering kita sebut dengan keterampilan teknis merupakan jenis keterampilan yang sifatnya bisa langsung terlihat dan dipraktikkan. Karena hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hard skill ini berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik, sehingganya hard skill ini bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Beberapa jenis hard skill yaitu ada pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, keuangan, matematika, hukum, dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi jelas ya perbedaan soft skill dan hard skill. Jika hard skill adalah sesuatu yang bisa diraih dan dipelajari, sedangkan soft skill merupakan atribut bawaan kita sebagai individu yang bisa kita kembangkan melalui pengalaman. Nah, kemudian hal yang paling mendasar juga yang membedakan antara hard skill dan soft skill adalah hard skill mudah dibuktikan dalam waktu singkat, sementara soft skill membutuhkan waktu atau proses lama. Sehingganya menyeimbangkan keduanya adalah penting ya teman-teman, baik hard skill maupun soft skill. Oke guys, itulah penjelasan saya mengenai perbedaan soft skill dan juga hard skill. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.